Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Minggu pagi, pukul 10 tepat. Aroma kopi robusta yang kuat bercampur dengan wangi deterjen segar menguar di apartemen kecil Risa Arini. Risa, dengan kemeja kebesaran dan celana yoga yang nyaman, sedang menghadapi musuh bebuyutannya, kotak kekacauan. Kotak itu, yang terbuat dari kardus tebal dan bertengger di rata-rata lemari pakaiannya, adalah tempat peristirahatan terakhir bagi semua benda kecil tak terpakai yang terlalu penting untuk dibuang, namun terlalu merepotkan untuk diorganisir. Di dalamnya bersemayam kwitansi pajak 2018, pena mati, kabel charger ponsel model lama, hingga surat cinta yang bahkan ia lupa siapa pengirimnya. Baik, Risa, gumamnya pada diri sendiri, meletakkan cangkir kopi di meja. Hari ini, kita selesaikan ini. Demi ketenangan pikiran. Ia menurunkan kotak itu dengan hati-hati. Saat isinya tumpah perlahan di karpet, pandangannya langsung tertuju pada satu objek kulit yang sudah lapuk, dompet lipat tua berwarna merah marun. Itu adalah dompet yang ia gunakan saat kuliah, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Dompet itu tebal dan tampak kembung, tidak seperti dompet minimalis yang ia gunakan sekarang. Dompet itu membawa gelombang singkat nostalgia. Risa mengambilnya, mengendus samar-samar bau kulit tua dan debu. Rasa penasaran mendorongnya untuk melihat isinya sebelum membuangnya. Slot kartu sudah kosong, hanya menyisakan kartu perpustakaan yang kedaluarsa. Bagian koin berkarat, hanya berisi 2 koin receh. Tetapi di balik lapisan lining yang hampir robek, di tempat tersembunyi yang biasanya digunakan untuk menyimpan uang darurat, jarinya meraba sesuatu yang tipis dan kaku. Risa menariknya keluar. Itu adalah selembar kertas struk belanja. Struk itu sudah menguning, terlipat 3, dan begitu rapuh hingga hampir hancur di antara jarinya. Risa membukanya perlahan. Ia terkejut karena tinta hitamnya masih terbaca dengan jelas, meskipun agak pudar. Di bagian atas, tercetak nama restoran. The Crossroads Tavern pukul 21.45 PM tanggal 14 Mei 2017. Risa mengerutkan kening. 14 Mei 2017. Itu adalah minggu-minggu terakhirnya sebelum kelulusan. Masa-masa penuh tekanan di mana ia nyaris tidak meninggalkan kos-kosannya kecuali untuk urusan kuliah. Yang lebih membingungkan lagi, The Crossroads Tavern. Ia yakin 100% ia belum pernah mendengar nama restoran itu seumur hidupnya. Ia membaca daftar pesanan. Old Fashioned Whiskey, Rp85.000. Mushroom Risotto, Rp120.000. Black Coffee, Rp35.000. Total, Rp240.000. Whiskey. Aku tidak pernah minum whiskey di tahun 2017, bisik Risa. Dan risotto jam 10 malam? Ini aneh. Risa adalah tipe orang yang selalu ingat detail, terutama soal pengeluaran. Struk ini tidak cocok dengan ingatannya sama sekali. Mungkinkah itu dompet orang lain yang secara tidak sengaja ia ambil? Tapi dompet itu ada di dalam kotak pribadinya. Ia membalik struk itu untuk memeriksa bagian belakangnya, berharap ada catatan atau nomor telepon. Bagian belakangnya kosong. Tetapi perhatian Risa segera tertarik kembali ke bagian depan, tepat di bawah tulisan, "Terima kasih," yang dicetak tebal. Menggunakan pulpen dengan tinta hitam yang berbeda dari tinta mesin kasir, seseorang telah menulis sebuah pesan singkat dengan huruf kapital yang tegas. Pesan itu berbunyi, "Untuk Risa, kembalilah saat kamu sudah siap." Jantung Risa berdetak lebih kencang. Itu jelas namanya. Dan pesan itu, meski singkat, terasa dingin dan mendesak. Siapa yang menulisnya? Apakah ini semacam lelucon kejam dari teman lamanya? Tapi mengapa di dalam dompet yang sudah ia lupakan bertahun-tahun? Dan mengapa di struk dari restoran yang ia yakini tidak pernah ia kunjungi? Rasa penasaran Risa, yang awalnya hanya sebatas ingin membersihkan barang, kini berubah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memecahkan misteri kecil ini. Pesan itu seolah-olah ditujukan kepadanya dari dirinya di masa lalu, atau dari seseorang yang tahu bahwa ada bagian dari masa lalunya yang hilang. Ia mencoba mengingat. 14 Mei 2017. Apa yang ia lakukan hari itu? Ia menutup mata,
mencoba memaksa otaknya memutar kembali rekaman hari itu. Ia ingat ia sedang mengerjakan skripsi bab 4. Ia ingat memesan mie ayam untuk makan siang. Ia ingat begadang hingga subuh. Tetapi tidak ada. Sama sekali tidak ada ingatan tentang pergi ke The Crossroads Tavern atau meminum old-fashioned whiskey. Tidak ada ingatan tentang perpisahan yang terasa berat dan ditutup dengan pesan misterius itu. Risa meraih ponselnya. Rasa skeptisnya masih bertarung dengan rasa ngeri yang mulai merayapi tengkuknya. The Crossroads Tavern. Ia mengetik di kolom pencarian. Hasil pencarian muncul dengan cepat. Restoran itu memang ada. Alamatnya menunjukkan lokasi yang agak terpencil, di persimpangan jalan kecil yang dulunya adalah daerah industri tua, jauh dari area kampus. Fotonya hanya ada 2 di Google Maps, menampilkan fasad bata merah tua dengan tanda besi tempa yang sudah berkarat. Terlihat suram dan sangat tidak menarik bagi mahasiswa manapun. Ulasan yang tersedia sangat sedikit. Hanya 3 ulasan total. Ulasan 1, 5 bintang, tempat dengan jiwa. Mereka tahu apa yang saya butuhkan bahkan sebelum saya memesannya. Suasana yang tak tertandingi. 3 tahun lalu. Ulasan 2, 1 bintang, gelap, berdebu, dan tidak ada yang istimewa. Saya merasa sangat tidak nyaman dan langsung pergi. 4 bulan lalu. Ulasan 3, 5 bintang. Sebuah persinggahan yang diperlukan. Terima kasih, Tuan Penjaga. Saya merasa lebih ringan setelah meninggalkan tempat itu. 2 tahun lalu. Tuan Penjaga. Risa bergidik. Ulasan itu terasa seperti deskripsi tempat terapi spiritual, bukan restoran yang menyajikan risotto. Namun, pesan tulisan tangan itu terus bergema di benaknya. Kembalilah saat kamu sudah siap. Siap untuk apa? Siap menghadapi masa lalu yang terlupakan? Siap menghadapi siapapun yang menunggunya? Risa melihat tanggal struk itu lagi. 7 tahun. 7 tahun struk itu menunggunya di dalam dompet usang. Ia akhirnya mengambil keputusan yang berani dan agak nekat, didorong oleh misteri yang tak terhindarkan. Dompet itu akan dibuang, tetapi struk itu telah berhasil menarik seutas benang tipis dari karpet ingatannya yang hilang. Ia harus pergi ke sana. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Siapa tahu, mungkin ia hanya butuh sekali pandang untuk menghilangkan ilusi aneh ini. Risa menyimpan struk rapuh itu di saku celananya, mengambil kunci mobil, dan berjalan menuju pintu. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi ia tahu, ia tidak bisa lagi tidur nyenyak jika ia tidak menanggapi undangan misterius dari masa lalu yang ia lupakan itu. Perjalanannya, yang akan ia mulai dalam beberapa menit, bukanlah perjalanan mencari restoran, melainkan perjalanan mencari Risa yang hilang 7 tahun lalu. Risa berdiri di ambang pintu apartemennya. Kunci mobil terasa dingin di telapak tangannya. Perasaan aneh yang ia rasakan bukanlah rasa takut yang melumpuhkan, melainkan campuran gairah investigatif dan kecemasan eksistensial. Ia merasa seolah-olah ia sedang mengikuti petunjuk dari sebuah film thriller lama, dan ia adalah pemeran utamanya yang naif. Tenang, Risa. Ia mengingatkan dirinya sendiri, mengunci pintu. Ini hanya restoran tua. Paling-paling, ini kesalahan alamat, atau lelucon yang buruk. Namun, ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa itu lebih dari sekadar lelucon. Pesan itu, kembalilah saat kamu sudah siap. Terasa seperti janji yang ia buat untuk dirinya sendiri. Kembali ke meja ruang tamunya. Risa membuka laptopnya. Ia tidak bisa langsung pergi tanpa informasi yang lebih mendalam. Menggali data daring. Ia kembali mengetik The Crossroads Tavern di mesin pencari. Kali ini, ia menyaring pencariannya. Ia mencari berita lama, thread forum, atau apapun yang terkait dengan tanggal 14 Mei 2017. Nil, restoran itu seolah-olah tidak meninggalkan jejak digital yang signifikan. Ia membuka lagi Google Maps. Lokasi, Jalan Merpati, nomor 12, sudut Kota Lama. Itu adalah area yang terletak di perbatasan antara distrik bisnis modern dan kawasan industri yang perlahan ditinggalkan. Risa samar-samar mengingat Jalan Merpati sebagai tempat yang jarang dilalui. Penuh gudang kosong dan toko onderdil yang tutup. Jaraknya lumayan jauh.
Sekitar 45 menit berkendara. Risa mengklik fitur Street View. Layar menampilkan pemandangan yang suram dan sesuai dengan ulasan bintang 1. Bangunan batu bata tua dengan jendela kecil yang tertutup terali. Papan nama besi tempa yang berkarat tergantung di atas pintu kayu gelap. Tempat itu terlihat sangat tertutup, tidak ramah, dan hampir mustahil untuk menarik pelanggan reguler. Bagaimana mungkin aku bisa menghabiskan Rp200.000 di tempat seperti ini? Gumanya, menatap struk itu lagi. Tiba-tiba, ia teringat kartu di dompet lamanya. Ia mengambil dompet merah marun itu lagi, membolak-baliknya. Ia menemukan sebuah kartu nama lusuh, tersembunyi di kompartemen yang berbeda. Kartu itu polos, hanya ada cetakan nama dan nomor telepon, tanpa logo. Nala 0812XXXXXXX. Siapa Nala? Risa tidak punya teman bernama Nala. Ia mencoba mencari nomor telepon itu di kontak lamanya, tetapi tidak ada hasilnya. Ia ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk meneleponnya. Nada sambung. Suara dering telepon lama dan lambat terdengar, hingga akhirnya nomor yang Anda tuju tidak terdaftar atau berada di luar jangkauan. Kecewa, Risa melemparkan kartu nama itu ke meja. Itu hanya menambah lapisan misteri. Mungkin Nala adalah orang yang bersamanya di restoran itu. Mungkin Nala yang menulis pesan itu. Peninjauan kenangan. Risa menutup laptop. Frustrasi. Ia menyandarkan diri di sofa, mencoba pendekatan yang berbeda, membalikan kenangan alih-alih mencari bukti. Masa kuliah. Risa muda adalah mahasiswa yang sangat terfokus. Kehidupannya berputar di antara kelas, studio desain, dan pekerjaan sampingan sebagai ilustrator freelance yang rajin menabung. Ia bukanlah tipe yang suka berpesta, apalagi yang suka menghabiskan uang untuk whisky mahal sendirian. Ia yakin struk itu untuk satu orang karena hanya ada satu porsi risotto. Namun, masa kelulusannya juga diwarnai oleh satu peristiwa yang ia hindari, perpisahannya dengan Dika. Dika adalah kekasih pertamanya, seorang mahasiswa teknik yang pindah ke luar negeri seminggu setelah tanggal yang tertera di struk itu. Perpisahan mereka tidak baik. Ada banyak kata-kata yang tidak terucap, dan janji-janji yang patah. Risa selalu menganggap perpisahan itu adalah akhir dari babak itu, tetapi ia tidak pernah benar-benar memproses rasa sakitnya. Ia hanya memaksakan diri untuk melupakannya dan fokus pada karir. Apakah mungkin The Crossroads Tavern adalah tempat perpisahan rahasia mereka? Apakah Dika yang menulis pesan itu? Risa menggeleng. Tidak mungkin. Tulisan tangan di struk itu berbeda dengan tulisan Dika. Tulisan di struk itu elegan, tegas, dan terasa tua, seolah ditulis oleh seseorang yang sudah sangat dewasa dan bijaksana. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ada momen singkat, setelah Dika pergi, di mana ia merasa benar-benar hancur. Ia ingat berjalan tanpa tujuan di malam hari, merasa kosong. Ia ingat ia mengalami apa yang kemudian ia diagnosis sebagai episode disosiasi, seolah-olah ia sedang melihat dirinya sendiri dari luar. Ia tidak ingat detail perjalanannya, atau bagaimana ia kembali ke kos-kosannya. Mungkinkah di salah satu malam yang hilang itulah ia menemukan The Crossroads Tavern? Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Risa meraih jaketnya. Penyelidikan daring sudah berakhir. Sekarang waktunya untuk investigasi lapangan. Perjalanan dimulai. Risa masuk ke mobilnya. Ia menyalakan mesin dan memasukkan alamat Jalan Merpati, nomor 12. Saat mobilnya perlahan meninggalkan jalanan perumahan yang cerah dan mulai memasuki area pinggiran kota, pemandangan di luar jendela mulai berubah. Gedung-gedung kaca berganti menjadi gudang-gudang bata merah yang kusam. Suara klakson mobil berganti menjadi keheningan yang berat. Sesekali diselingi suara truk yang berjarak jauh. Setiap belokan terasa semakin asing. Jalanan Merpati sendiri ternyata adalah labirin gang sempit dengan lampu jalan yang berkedip-kedip. Bahkan di siang hari, Risa mulai merasa cemas. Tempat ini benar-benar tidak match dengan Risa yang ia kenal. Bukan hanya Risa yang sekarang, tetapi juga Risa yang kuliah dulu. Ia merasa seolah-olah sedang memasuki dimensi yang berbeda. Akhirnya, GPS bersuara. Anda telah tiba di tujuan.
Risa menghentikan mobilnya. Di depannya berdiri bangunan yang persis sama dengan foto di Street View. Sebuah tavern tua, dikelilingi oleh dinding beton yang ditumbuhi lumut. Tidak ada jendela yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tempat itu tampak sepenuhnya tutup, atau bahkan ditinggalkan. Di atas pintu kayu gelap, papan besi tempa yang berkarat berayun perlahan tertiup angin. Tulisan, The Crossroads Tavern, nyaris tidak terbaca. Risa mematikan mesin. Di dalam keheningan mobilnya, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia meraih struk di saku jaketnya, mengeluarkannya. Tanggal, nama, pesan misterius itu. Semuanya nyata. Ia menatap pintu kayu itu lama sekali. Apakah ia akan membuang-buang waktu dengan mengetuk pintu yang jelas-jelas tidak akan dibuka? Saat ia hampir memutuskan untuk berbalik, sebuah cahaya samar-samar terlihat di celah kecil di balik tirai jendela. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk memastikan ada seseorang di dalam. Risa menarik napas dalam-dalam. Baiklah, Risa, kamu sudah sejauh ini. Ia memegang dompetnya, mengunci mobil, dan berjalan menuju pintu. Pintu itu terlihat berat dan kokoh. Ia mengangkat tangannya dan mengetuk. Tok, tok. Suara ketukan itu bergema dalam keheningan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tiba-tiba, tanpa suara derit atau tarikan, pintu kayu yang tebal itu bergerak. Pintu itu terbuka sedikit, hanya menyisakan celah sempit yang memungkinkan Risa melihat kegelapan di dalamnya. Risa menelan ludah. Ia mendorong pintu itu perlahan, dan melangkah masuk ke dalam kegelapan dan misteri yang telah menunggunya selama 7 tahun. Risa melangkah melewati ambang pintu kayu yang tebal. Saat pintu itu menutup pelan di belakangnya, tanpa ia dorong, suara dunia luar seolah terputus. Keheningan di dalam The Crossroads Tavern begitu pekat hingga terasa seperti substansi. Interiornya jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Suasananya remang-remang, diterangi oleh beberapa lampu minyak tua yang diletakkan di sudut-sudut ruangan, memancarkan cahaya oranye lembut yang membuat bayangan menari-nari. Udara di sini terasa dingin, meskipun di luar cuaca cukup hangat. Aroma di dalamnya adalah campuran aneh dari kayu cendana tua, debu, dan bau tembakau yang sudah lama ditinggalkan. Ini bukanlah restoran biasa. Lantai kayu gelapnya terasa berat. Setiap langkah Risa mengeluarkan bunyi derit halus. Dinding-dindingnya dipenuhi rak-rak buku tua dan artefak-artefak aneh. Peta navigasi yang sudah usang, kompas kuno, dan koleksi botol kaca berwarna-warni yang membiaskan cahaya redup. Rasanya seperti memasuki rumah kolektor barang antik atau perpustakaan terlarang. Di tengah ruangan terdapat beberapa meja kayu solid yang tampak kuno, semuanya kosong. Hanya ada satu meja di sudut paling jauh, dekat perapian batu yang tidak menyala, yang tampak sedikit lebih bersih. Risa berjalan perlahan, matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia memegang erat struk di tangannya, menjadikannya satu-satunya jangkar dengan kenyataan. "Halo?" panggilnya. Suaranya terdengar terlalu keras dan pecah dalam keheningan. "Apa ada orang di sini?" Tidak ada jawaban, hanya gema singkat suaranya sendiri. Risa mulai merasa konyol dan ingin berbalik. Mungkin ia salah. Mungkin pria tua yang ia lihat di jendela hanyalah hantu cahaya. Saat ia berbalik menuju pintu, sebuah gerakan tiba-tiba menarik perhatiannya. Dari balik meja bar yang panjang dan berat, yang terbuat dari kayu gelap berukir rumit, muncul sesosok pria tua. Pria itu bergerak lambat, seolah-olah ia adalah bagian dari bayangan yang baru saja menjadi padat. Ia tidak mengenakan seragam pelayan, melainkan kemeja linen coklat tua dan rompi rajut. Rambutnya putih keperakan, disisir rapi ke belakang, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, seperti peta kehidupan yang panjang. Hal yang paling mencolok dari dirinya adalah matanya. Mata pria tua itu berwarna abu-abu cerah, tajam, dan memancarkan kebijaksanaan yang tak terukur. Ketika mata itu bertemu dengan mata Risa, Risa merasa seolah-olah ia telah dilihat dan dipahami sepenuhnya, tanpa perlu berkata apa-apa. Pria tua itu tersenyum. Senyumnya tenang, hangat, tetapi juga mengandung misteri yang mendalam. "Aku tahu kamu akan kembali," katanya,
Suaranya rendah dan serak, seperti gemerisik daun tua. Risa membeku di tempat. Rasa terkejut bercampur dengan ketakutan yang dingin. Ia membuka mulutnya, tetapi hanya udara yang keluar. Bagaimana? Risa berhasil memaksa keluar kata itu. Bagaimana Anda? Pria tua itu mengangkat tangan kanannya. Gerakan kecil yang menghentikan pertanyaan Risa. Ia bersandar pada meja bar. Selamat datang kembali, Risa. Ulangnya, menyebut nama Risa dengan pelafalan yang lembut dan penuh arti, seolah-olah nama itu adalah lagu yang sudah lama tidak ia dengar. Kami sudah lama menunggumu. Risa merasakan aliran adrenalin. Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu nama saya? Ia melangkah mundur, siap melarikan diri jika perlu. Saya belum pernah ke sini. Struk ini pasti kesalahan. Pria tua itu terkekeh pelan. Kesalahan? Tidak ada kebetulan yang membawa struk itu kembali kepadamu, Risa. Dan tidak ada kesalahan yang membuatmu berdiri di ambang pintu ini, 7 tahun kemudian. Ia berjalan keluar dari balik bar. Langkahnya tenang dan terukur, mendekati Risa. Ia berhenti beberapa meter di depannya. Struk itu, katanya, menunjuk pada kertas rapuh di tangan Risa. Itu bukan hanya catatan pembayaran. Itu adalah jangkar kenangan yang sengaja kamu tinggalkan. Saya tidak mengerti. Risa menggeleng cepat. Saya tidak ingat sedikit pun. Saya tidak minum whisky di tahun 2017. Saya tidak pernah ke Jalan Merpati. Pria tua itu mengangguk, seolah Risa telah mengonfirmasi sesuatu yang sudah ia duga. Tentu saja kamu tidak ingat. Karena kamu meninggalkannya sebelum kamu pergi. Pria tua itu mengulang kata-kata misteriusnya dari bab 5 yang akan datang. Ia mengamati Risa dari atas ke bawah, seolah menilai kesiapan mental Risa. Aku bisa melihat kelelahan di matamu, Risa. Aku bisa melihat beban dari bertahun-tahun melarikan diri dari apa yang terjadi di sini. Kemudian, ia menunjuk ke meja di sudut. Meja yang diselimuti sedikit cahaya oranye dari lampu minyak. Silakan duduk. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan tentang masa lalu yang kamu putuskan untuk kamu simpan di ruangan yang terkunci. Katanya dengan nada memerintah namun lembut. Risa, meskipun diliputi rasa takut, tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengikuti perintah itu. Matanya terpaku pada mata pria tua itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa orang ini tidak bermaksud jahat, melainkan memegang kunci untuk bagian dirinya yang hilang. Ia berjalan ke meja itu dan duduk di kursi kayu. Pria tua itu mengikutinya, duduk di seberangnya. Ada keheningan panjang di mana hanya suara perapian yang tidak menyala yang terasa, seolah-olah api di sana adalah api memori. Jadi, Risa berbisik, memecah keheningan. Siapa Anda sebenarnya? Pemilik restoran? Dan mengapa Anda menulis pesan itu dengan nama saya? Pria tua itu tersenyum lagi. Senyum misterius yang membuat kerutan di sekitar matanya semakin dalam. Ia mengambil kotak korek api tua dari saku rompinya, mengeluarkan sebatang korek api, dan menyalakan lilin minyak di tengah meja. Cahaya itu menerangi wajahnya, membuat matanya semakin bersinar. Kamu dapat memanggilku penjaga, katanya. Dan restoran ini, The Crossroads Tavern, atau persimpangan, bukanlah tempat makan, Risa. Ini adalah tempat transit. Tempat di mana orang-orang yang kehilangan arah, atau kehilangan ingatan, datang untuk membuat keputusan yang mengubah hidup. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya berubah menjadi bisikan rahasia. Aku tahu siapa kamu, Risa. Aku tahu apa yang kamu lakukan di sini 7 tahun lalu. Dan aku tahu persis mengapa kamu tidak mengingat apa-apa tentang hari itu. Risa merasakan napasnya tertahan di tenggorokan. Ini bukan lagi lelucon. Ini adalah konfrontasi dengan bagian tergelap dan terlupakan dari dirinya. Di mana Dika? Tanya Risa tiba-tiba. Pikirannya melompat ke satu-satunya kemungkinan ingatan yang ia miliki. Apakah kami berpisah di sini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dika hanyalah luka kecil yang kamu sembuhkan sendiri. Masalahnya lebih besar dari Dika, nak. Ia menarik sesuatu dari kantong rompinya.
Sebuah kunci tembaga kecil yang antik dan berukir rumit. Kunci itu tampak tua, tetapi berkilauan di bawah cahaya lilin. 7 tahun yang lalu, kata pria tua itu, menatap kunci itu. Setelah kamu memutuskan untuk melindungi dirimu dari kebenaran yang terlalu menyakitkan, kamu menyerahkan kunci ini kepadaku. Ia mengangkat tatapannya. Mata abu-abunya menembus Risa. Ini adalah kunci menuju ingatanmu yang hilang, Risa. Dan kamu meninggalkannya di sini, dengan satu pesan untuk dirimu sendiri. Ambil kembali saat kamu sudah siap. Risa menatap kunci dan pria tua itu secara bergantian. Pikirannya berputar. Amnesia traumatis, penguncian memori, dan seorang penjaga yang menunggu di tempat yang tidak ada di peta. Siapa Anda sebenarnya, Tuan Penjaga? Risa berbisik, matanya berkaca-kaca. Pria tua itu menoleh, melihat ke arah pintu di belakang Risa seolah-olah ia bisa melihat menembus pintu kayu tebal itu. Aku adalah orang yang kamu temui saat kamu berada di titik terendah. Orang yang tahu persis seberapa besar beban yang kamu tanggung, dan seberapa kuat kamu sekarang untuk menanggung kebenaran. Ia meletakkan kunci itu di atas meja, tepat di depan Risa. Dinginnya tembaga itu terasa memanggil. Sekarang, kata pria tua itu, nada suaranya berubah menjadi tulus dan familiar. Mari kita minum black coffee dulu, seperti yang kamu pesan terakhir kali. Kita akan membicarakan apa yang kamu tinggalkan di sini. Tiba-tiba, Risa merasa ada rasa nyeri yang familiar di dadanya, seperti memori yang mencoba menerobos keluar. Ia merasa yakin, ia memang pernah ke sini. Risa menatap kunci tembaga di atas meja. Kunci itu berukir detail yang sangat halus, dan di sana-sini terlihat bekas aus, bukti bahwa benda itu telah disentuh dan dipegang oleh banyak tangan, atau mungkin hanya satu tangan selama bertahun-tahun. Ini, kunci untuk ingatan saya. Risa mengulanginya, mencoba mencerna konsep yang absurd ini. Pria tua itu, sang penjaga, mengangguk. Tentu saja, bukan kunci fisik. Ini adalah metafora yang kamu buat sendiri, Risa. Sebuah janji. Kamu menyimpannya di sini, di mana kamu tahu, suatu hari, kamu akan kembali untuk mengambilnya. Tiba-tiba, pria tua itu berbalik ke arah bar. Ia tidak berjalan, tetapi seolah-olah meluncur melintasi lantai. Dalam sekejap, ia kembali dengan 2 cangkir porselen putih polos. Uap mengepul dari cangkir-cangkir itu, membawa aroma kopi hitam pekat yang tajam, persis seperti yang tertera di struk. Kopi hitam. Sedikit pahit, seperti kebenaran, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir kepada Risa. Risa menerima cangkir itu. Hangatnya terasa menenangkan di tangannya yang dingin. Ia menyesapnya. Rasa pahit yang dalam dan murni, tanpa tambahan apapun. Itu kopi yang sempurna. Anda masih belum menjawab pertanyaan saya, ujar Risa. Suaranya kini lebih tegas, meskipun tangannya sedikit gemetar. Bagaimana Anda tahu detail hidup saya? Bagaimana Anda bisa menjelaskan mengapa struk ini ada di dompet saya? Dan yang paling penting, mengapa Anda repot-repot menunggu saya selama 7 tahun? Pria tua itu tersenyum sedih. Ia meletakkan cangkirnya dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya lembut, tetapi intens. Aku akan memberitahumu segalanya. Tapi kamu harus berjanji. Kamu akan mendengarkan tanpa menginterupsi. Jiwamu telah lama menyimpan rahasia ini, dan kini saatnya bagi pikiranmu untuk menerimanya. Risa mengangguk, terhipnotis oleh cerita yang akan datang. 7 tahun yang lalu, pria tua itu memulai. Kamu datang ke sini dalam kondisi yang sangat hancur. Bukan karena Dika. Bukan. Itu adalah malam yang sama setelah kamu mengetahui tentang kecelakaan jembatan tua. Nama itu, kecelakaan jembatan tua, seperti palu yang menghantam memori Risa. Ia merasakan lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba, seolah ada luka lama yang tiba-tiba terbuka. Itu adalah peristiwa tragis yang merenggut nyawa sepasang suami istri di kampung halamannya. Orang tua itu, mereka adalah orang tua teman dekatmu. Pria tua itu melanjutkan, matanya mengawasi reaksi Risa. Kamu adalah orang terakhir yang berbicara dengan mereka sore itu. Dan, karena suatu alasan yang kamu yakini saat itu,
Kamu merasa bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Risa menyangkal. Tidak. Saya tidak ingat apa-apa tentang itu selain membaca beritanya. Mereka bukan orang tua teman dekat saya. Mereka adalah orang tua Mira. Pria tua itu memotongnya. Teman terbaikmu saat SMA. Bukankah begitu, Risa? Nama Mira menghantam Risa lebih keras daripada nama jembatan tua itu sendiri. Mira. Risa dan Mira adalah saudara kembar dalam roh. Tetapi Risa telah kehilangan kontak dengan Mira sejak mereka lulus, dan ia tidak pernah memikirkan alasannya. Setelah kamu mendengar berita itu, kamu datang ke tempat ini. Sendirian. Pria tua itu berbisik. Kamu memesan old-fashioned whiskey, bukan karena kamu suka, tetapi karena kamu ingin melenyapkan rasa sakit itu. Kamu duduk di meja ini, berjam-jam. Kamu mengoceh tentang rasa bersalahmu, tentang betapa kamu seharusnya tidak menyuruh Mira dan orang tuanya pergi ke sana malam itu. Risa ingat sekarang. Ia ingat suara Mira di telepon. Ia ingat malam hujan. Ia ingat menyarankan rute alternatif untuk menghindari kemacetan kota. Rute itu melewati jembatan tua yang naas itu. Air mata mulai menggenang di mata Risa. Pengakuan pria tua itu, meskipun disampaikan dengan lembut, terasa seperti merobek lapisan pelindung yang ia bangun selama bertahun-tahun. Kamu merasa telah membunuh mereka. Pria tua itu menyimpulkan dengan nada penuh empati. Rasa bersalah itu begitu besar hingga pikiranmu, dalam mekanisme pertahanan terkuatnya, memutuskan untuk mengunci seluruh peristiwa itu. Tidak hanya rasa sakitnya, tetapi juga hubunganmu dengan Mira, malam itu, dan tempat ini. Risa menunduk. Air matanya jatuh ke atas cangkir kopi. Ia ingat sekarang, hari-hari setelah kecelakaan itu, ia merasakan depresi yang dalam dan ia benar-benar memutus hubungan dengan semua orang, termasuk Mira. Ia memalsukan ingatannya menjadi sibuk skripsi, agar bisa melanjutkan hidup. Lalu stroke itu. Risa terisak. Saat itu sudah hampir subuh. Kamu mulai sadar dan memutuskan untuk pergi. Kamu tahu kamu harus mengunci semua ini, atau kamu akan hancur, kata pria tua itu. Kamu membayar tagihan, lalu kamu mengambil pulpenku dan menulis pesan itu untuk dirimu di masa depan. Pria tua itu meraih struk itu dari tangan Risa yang gemetar, membalikannya, dan menunjuk tulisan tangan itu. Ini bukan tulisan tanganku, nak. Ini tulisan tanganmu saat kamu berada dalam kondisi disosiasi. Saat bagian dirimu yang paling rasional memutuskan bahwa bagian dirimu yang sekarang tidak cukup kuat untuk menanggung beban ini. Kamu menulis, untuk Risa, kembalilah saat kamu sudah siap. Lalu kamu merobek kartu nama pribadiku, yang hanya mencantumkan nama depanku, Nala, tanpa gelar atau jabatan, dan memasukkannya juga ke dalam dompetmu. Sebagai petunjuk, kamu lalu meninggalkanku kunci tembaga ini, dan kamu berjalan keluar dari tempat ini, seolah-olah kamu baru saja bangun dari mimpi buruk. Kisah itu diceritakan dengan detail yang mengerikan dan akurat, merobohkan benteng pertahanan Risa. Air mata mengalir deras. Ia tidak hanya terkejut karena ia pernah datang ke sini, ia terkejut karena ia telah menjalani 7 tahun hidupnya sebagai versi dirinya yang belum lengkap. Dan Anda Tuan penjaga. Risa mengangkat wajahnya yang basah, menatap mata pria tua itu. Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda menunggu? Siapa Anda yang begitu peduli dengan saya? Pria tua itu memandang Risa dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Risa yang masih memegang cangkir kopi. Sentuhannya terasa seperti pelukan seorang ayah yang sudah lama hilang. Aku adalah orang yang bertugas menjaga semua yang ditinggalkan di persimpangan ini. Janji yang dibuat. Kenangan yang dikunci. Aku adalah penjaga itu. Ia lalu menarik napas dalam, dan matanya memancarkan rasa pengorbanan dan cinta yang mendalam. Aku adalah orang yang menulis struk itu. Aku yang menyajikan whiskey dan risotto untukmu malam itu. Pria tua itu lalu tersenyum. Senyum yang kini terlihat sangat familiar dan menyakitkan bagi Risa. Aku yang menulisnya. Dan aku yang telah menunggumu untuk kembali setelah 7 tahun, Risa. Karena aku tidak bisa pergi kemana-mana sampai kamu menemukan kedamaianmu.
Ia melanjutkan, dengan nada yang kini semakin mendekati pengakuan final yang besar. Saat kamu memasuki ruangan ini, kamu terkejut, Risa. Kamu tidak hanya terkejut karena aku tahu namamu. Kamu terkejut karena di dalam hatimu, kamu tahu siapa aku. Kamu terkejut karena ternyata itu adalah. Ia berhenti, menahan diri untuk pengungkapan di bab 9. Tetapi ia mengucapkan kata-kata yang cukup untuk membuat dunia Risa berputar 360 derajat. Orang yang seharusnya kamu temui bertahun-tahun yang lalu, dan yang kamu tinggalkan di sini, di restoran ini. Risa menatap pria tua itu. Matanya melebar karena teror dan realisasi. Ingatan lain menerobos. Ingatan akan suara dan tawa yang sangat ia rindukan. Suara yang ia kubur bersama rasa bersalahnya. Risa hanya bisa membisikkan satu nama. Suaranya tercekat. Ayah? Bagi Risa, dunia seolah berhenti berputar ketika kata itu keluar dari bibirnya. Ayah? Risa menatap pria tua itu, sang penjaga, menanti konfirmasi atau penyangkalan. Pria tua itu, yang memperkenalkan diri sebagai Nala, tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memberikan senyum yang dipenuhi kesedihan dan kelegaan. Itu adalah senyum yang terlalu akrab, terlalu familiar. Senyum yang memunculkan gema samar-samar dari masa kecil Risa yang bahagia sebelum semua trauma terjadi. Sebelum Risa bisa memaksa pertanyaan yang lebih mendesak keluar, pria tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, membawa Risa kembali ke topik utamanya, kenangan yang hilang. Jangan buru-buru, nak, kata Nala dengan suara lembut. Identitasku adalah konsekuensi dari apa yang terjadi malam itu. Kamu harus ingat apa yang terjadi, sebelum kamu ingat siapa aku. Nala mengambil kunci tembaga itu dari meja, memegangnya di antara ibu jari dan telunjuknya. Aku sudah menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat persimpangan. Ini adalah tempat di mana janji dibuat. Kamu datang ke sini, dan kamu membuat perjanjian yang sangat spesifik dengan dirimu yang rapuh. Nala meletakkan kembali kunci itu di depan Risa, lalu mengambil struk belanja lama Risa dan menaruhnya tepat di samping kunci tersebut. Struk ini adalah buktinya. Risa, kamu tidak meninggalkan barang pribadi di sini. Kamu meninggalkan bagian dari dirimu. Nala menjelaskan lebih lanjut. Restoran ini, The Crossroads Tavern, berfungsi sebagai semacam kantor penyimpanan memori bagi mereka yang jiwanya terlalu terluka. Struk itu bukanlah struk biasa. Itu adalah daftar dari apa yang dikonsumsi Risa di ambang kehancuran. Whisky untuk menghilangkan rasa sakit, risotto, makanan yang menenangkan, untuk menahan diri, dan black coffee untuk menjaga kesadaran saat ia membuat perjanjian untuk lupa. Aku adalah pengurusnya. Aku memastikan bahwa saat kamu pergi, kenangan yang kamu kunci tetap aman. Janji itu, kembalilah saat kamu sudah siap, adalah janji suci di tempat ini, kata Nala. Nala kemudian berdiri, berjalan menuju sebuah lemari kaca antik di dekat bar. Risa memperhatikan, ia merasa ada daya magnetis yang menarik matanya. Dari lemari itu, Nala mengambil sebuah botol kecil yang terbuat dari kristal gelap. Di dalamnya, terdapat cairan yang tampak seperti air murni, tetapi memancarkan cahaya biru samar-samar. Aku tidak bisa sekadar memberitahumu semua detailnya. Pikiranmu perlu menyusun kembali potongan-potongan itu sendiri. Kamu perlu mengalami kembali emosinya agar penyembuhan itu nyata. Jelas Nala, kembali ke meja. Ini, ia menunjuk botol itu, adalah elisir kenangan. Itu hanyalah air biasa, tetapi ia telah menyimpan energi emosional dari malam yang kamu lupakan itu. Ini adalah hidangan khusus yang kubuat untuk pelanggan yang perlu membuka gudang mereka. Risa menatap botol itu dengan skeptis yang bercampur dengan putus asa. Ia tahu ini kedengarannya gila, mistis, dan tidak masuk akal. Tetapi di dalam ruangan aneh ini, dengan pria yang mungkin adalah ayahnya, dan kunci tembaga yang memanggil, ia merasa logikanya telah kehilangan kekuatannya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Risa pelan. Pegang kunci tembaga ini di tangan kirimu, perintah Nala. Itu adalah rem, MU. Jika memori terlalu menyakitkan, remas kunci itu. Itu akan menahan arus. Lalu,
Pegang botol kristal ini di tangan kananmu. Risa melakukan apa yang diperintahkan. Dinginnya kunci tembaga terasa meyakinkan, seperti realitas. Botol di tangan kanannya terasa hangat dan sedikit bergetar. Sekarang, kata Nala, bayangkan dirimu pada malam itu, 14 Mei 2017. Jangan fokus pada rasa sakitnya. Fokus pada keinginanmu saat itu. Keinginan untuk melindungi dirimu sendiri. Minum sedikit. Dengan tangan gemetar, Risa membuka sumbat botol kristal itu dan menyesap cairan biru bercahaya itu. Rasanya seperti air segar, tetapi begitu ia menelannya, tiba-tiba ada gelombang sensasi yang menghantam dirinya. Ini bukan rasa, melainkan emosi. Kilas balik satu. Suara di telepon. Risa menutup matanya erat-erat. Ia tidak melihat apa-apa, tetapi ia mendengar. Suara telepon berdering. Nada riang. Suara Mira, penuh semangat. Hei, Riz. Maaf. Aku baru mau berangkat sama ayah ibu nih. Mereka minta diantar. Jadi kita tunda meeting ya. Risa muda, terdengar terburu-buru. Oh, ya ampun. Jangan lewat jalan utama, Mir. Macet total gara-gara demonstrasi. Lewat jembatan tua saja. Jalannya lebih sepi. Pasti lebih cepat sampai. Mira, jembatan tua? Agak jauh ya? Tapi oke deh. Demi menghindari macet. Sampai jumpa, Riz. Risa merasakan tusukan di perutnya. Itu nyata. Ia memang yang menyarankan rute itu. Rasa bersalah yang mendalam dan dingin membanjiri dirinya. Kilas balik dua. Pintu kedai. Risa membuka matanya dan terbatuk. Air mata membasahi wajahnya. Nala hanya menatapnya dengan tenang. Lanjutkan, bisik Nala. Lepaskan remnya sedikit. Risa menyesap lagi cairan itu. Kali ini, ia melihat gambar. Ia melihat dirinya yang lebih muda, dengan jaket basah karena hujan, berjalan tertatih-tatih di gang yang sama ini. Ia tampak seperti zombie, matanya kosong. Ia melihat dirinya mendorong pintu berat The Crossroads Tavern. Kemudian, ia melihat bayangan kabur seorang pria tua, Nala, yang menyambutnya di bar. Risa muda itu berbicara dengan panik, menceritakan semua detail kecelakaan itu, menyalahkan dirinya sendiri, dan berteriak bahwa ia tidak bisa menanggung beban ini. Risa muda, berteriak, suaranya parau. Saya tidak bisa mengingat ini. Saya tidak mau mengingat ini. Jika saya mengingatnya, saya akan mati. Pak, tolong saya. Kilas balik tiga. Janji. Risa kini melihat dengan sangat jelas. Ia melihat tangannya sendiri meraih kunci tembaga dari Nala. Nala, dengan mata penuh kasih. Baiklah, nak. Aku akan menampungnya. Aku akan menjaganya untukmu. Kuncinya akan aman di sini, di persimpangan. Pergilah dan hiduplah. Risa, carilah kedamaian, dan kembalilah saat kamu sudah siap. Risa muda, mengangguk lemah, janji. Saya akan kembali. Tapi saya harus melupakannya dulu. Risa melihat dirinya menulis pesan di struk, lalu meninggalkan tavern. Pemandangan terakhir adalah Risa muda yang menghilang dalam kabut hujan, dan Nala yang berdiri di ambang pintu, memegang kunci dan struk itu, menatap kepergiannya dengan tatapan sedih dan penuh penantian. Kilas balik itu berakhir. Risa menjatuhkan botol kristal itu ke meja. Napasnya tersengal-sengal. Ia terisak keras. Air mata membersihkan trauma yang telah lama mengeras di sudut hatinya. Rasa bersalah dan kesedihan 7 tahun yang tertunda kini membanjiri dirinya. Aku yang menyarankan rute itu. Katanya di sela-sela tangisan. Aku yang meninggalkannya. Aku yang menguncinya. Nala mengulurkan tangan melintasi meja dan meletakkan tangannya di atas tangan Risa, menutupi kunci tembaga itu. Ya, kamu yang melakukannya. Dan kamu melakukannya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Itu adalah tindakan yang diperlukan untuk bertahan hidup, kata Nala dengan suara penuh kasih. Sekarang, kamu sudah siap. Kamu sudah cukup kuat. Nala mencondongkan tubuhnya ke depan. Kini semua keraguan di mata Risa telah hilang.
digantikan oleh kesedihan yang tulus. Dan sekarang setelah kamu ingat mengapa kamu kesini, dan apa yang kamu tinggalkan, Nala berbisik, maka kamu siap untuk ingat siapa aku. Kamu sudah siap menghadapi kebenaran yang paling mengejutkan. Nala memegang kedua tangan Risa. Tatapan mata abu-abunya kini menampakkan identitas yang tersembunyi selama 7 tahun. Namaku memang Nala, dan aku memang penjaga di tempat ini, Risa. Tapi aku juga. Nala memegang tangan Risa. Sentuhannya begitu nyata namun terasa seperti mimpi. Di mata abu-abunya, Risa melihat refleksi dirinya, dan kilatan yang menyerupai bayangan samar dari masa kecil. Kehangatan di tangannya adalah kehangatan yang pernah ia kenal, kehangatan yang hilang. Aku yang menulis truk itu, ulang Nala. Suaranya kini bergetar, tanpa lagi ada kesan misteri, hanya kebenaran yang polos. Aku yang menunggumu, Risa. Bukan karena janji suci persimpangan, tetapi karena... Nala menarik napas dalam. Karena aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Air mata Risa kembali mengalir. Kini bukan air mata kesedihan atau rasa bersalah, melainkan keterkejutan yang membakar. Ia ingat tawa itu. Ia ingat pelukan itu. Ia ingat mata yang kini menatapnya, meskipun kini dibingkai oleh kerutan yang dalam. Ayah! Bisik Risa, kini memanggilnya dengan keyakinan penuh. Ayah! Tapi ayah. Risa mengingat detail traumanya sendiri. Orang tuanya berpisah saat ia masih remaja, tetapi ayahnya, Aryo, tetap menjadi figur penting dalam hidupnya. Namun, tepat setelah kecelakaan jembatan tua itu, ayahnya menghilang. Polisi mengira ia pergi karena stres pekerjaan atau pindah mendadak. Risa, dalam kabut amnesianya, hanya berasumsi bahwa sang ayah meninggalkannya, atau meninggal tanpa jejak. Kenyataan itu menyakitkan, tetapi jauh lebih bisa diterima daripada rasa bersalah yang ia rasakan. Ya, Risa. Ini ayah, Nala, atau Aryo, mengonfirmasi dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya. Tapi bagaimana? Tuntut Risa, kini lebih marah daripada terkejut. Bagaimana bisa? Ayah menghilang. Ayah membiarkan aku berpikir bahwa aku sendirian selama 7 tahun. Aku mencari ayah. Aryo mengangguk, kesedihan yang mendalam terpancar dari wajahnya. Ayah tahu betapa egoisnya itu. Tapi ayah harus melakukannya. Karena, ayah juga ada di sini pada malam itu. Transaksi yang lebih besar. Aryo mulai menceritakan bagian dari malam naas 14 Mei 2017 yang tidak Risa ketahui. Ayah tidak datang bersamamu. Ayah datang ke tempat ini beberapa jam sebelum kamu. Saat itu, ayah sedang berada di persimpangan hidup sendiri. Ayah baru saja diberhentikan dari pekerjaan. Ayah merasa gagal. Ayah datang ke tempat ini, karena tempat ini memang menarik orang-orang yang hancur. Aryo menjelaskan bahwa The Crossroads Tavern adalah entitas, bukan sekadar bangunan. Itu adalah tempat yang memperdagangkan masa depan dengan masa lalu. Tempat di mana janji emosional memiliki nilai tukar. Saat ayah di sini, ayah mendengar berita tentang kecelakaan jembatan tua, dan ayah tahu bahwa Mira adalah putri dari rekan kerjamu. Ayah juga tahu bahwa kamulah yang menyarankan rute itu. Aryo berhenti sejenak, menatap Risa dengan tatapan penuh penyesalan. Ayah mendengar langkahmu datang. Ayah melihatmu masuk, benar-benar hancur, berniat untuk melenyapkan semua ingatan. Dan ayah tahu, jika kamu tetap mengingat kecelakaan itu, kamu akan menghancurkan dirimu. Kamu akan menyalahkan diri sendiri hingga akhir hayatmu. Saat kamu membuat perjanjianmu dengan tavern, dengan alam semesta yang diwakili oleh tempat ini, untuk mengunci kenanganmu dan memberikannya kepadaku, Nala, sang penjaga pada saat itu, ayah membuat perjanjian lain, yang jauh lebih besar. Aryo memegang tangan Risa dengan lebih erat. Matanya kini berkaca-kaca. Ayah menukar diriku dengan Nala. Aryo mengungkapkan bahwa Nala, penjaga tavern yang asli, adalah seorang pria tua yang telah menyelesaikan tugasnya. Aryo, sebagai seorang ayah yang putus asa, memohon kepada entitas tavern untuk membiarkannya mengambil alih peran penjaga.
Ayah memohon agar Tavern mengizinkanmu pergi dan menjalani hidup tanpa ingatan ini. Tapi sebagai gantinya, ayah harus mengambil alih perannya sebagai Nala, penjaga di tempat ini, dan terikat pada bangunan ini. Tugas ayah, menjaga kunci yang kamu tinggalkan, menunggu hingga kamu kembali dalam keadaan siap. Inilah alasan mengapa Aryo tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari dunia luar. Bagi dunia, Aryo hilang. Bagi Tavern, Aryo telah bertransmutasi menjadi Nala, si penjaga yang abadi, terikat pada dinding-dinding kayu tua itu. Ayah tidak bisa meninggalkan tempat ini. Risa, ayah tidak bisa menghubungimu. Seluruh keberadaan ayah terfokus untuk menjaga kunci tembaga dan struk itu. Ayah tahu, satu-satunya cara ayah bebas adalah jika kamu kembali dan mengambil kembali memori itu. Memori yang akan memberimu kedamaian, bukan kehancuran. Risa terisak. Kesedihan yang tak tertahankan kini bercampur dengan rasa tak percaya atas pengorbanan yang baru ia sadari. Ia tidak ditinggalkan. Ia dilindungi dengan pengorbanan terbesar. Ayah, kenapa? Kenapa ayah melakukan ini? Karena kamu adalah putri ayah, jawab Aryo. Air mata akhirnya mengalir di kerutan wajahnya. Dan seorang ayah akan melakukan apapun untuk melindungi jiwa putrinya. Bahkan jika itu berarti menjadi hantu di sebuah kedai tua selama 7 tahun. Aryo meraih kunci tembaga itu, membalik-balikannya. Struk itu bertuliskan, "Kembalilah saat kamu sudah siap." Dan sekarang, Risa, kamu sudah kembali. Kamu sudah mengambil kunci ini dengan ingatan penuh. Itu berarti. Ia tersenyum. Senyum yang kali ini sangat melegakan. Tugas ayah sudah selesai. Aryo perlahan melepaskan tangannya dari tangan Risa. Saat tangannya terpisah, Risa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Wajah Aryo, yang tadinya penuh detail, kini terlihat sedikit lebih transparan di bawah cahaya lilin. Risa tahu apa artinya ini. Pengorbanan telah terbayar. Waktu yang Aryo beli untuk Risa telah habis. Ayah tidak bisa pergi. Risa memohon, memegang erat kunci tembaga itu. Ayah sudah menunggu begitu lama. Kita harus kembali. Kita harus hidup normal lagi. Aryo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ayah bukan lagi milik dunia itu. Nak, tapi kamu. Kamu yang sudah bebas. Saat Aryo melepaskan tangannya, Risa merasakan hawa dingin yang tak menyenangkan menyelimuti tempat di mana sentuhan hangatnya berada. Fenomena aneh itu mengukuhkan realisasi yang mengerikan. Identitas, Nala, sang penjaga, ini bukan sekadar peran, melainkan sebuah ikatan fisik yang kini, setelah janji Risa terpenuhi, sedang melemah. Ayah tidak bisa pergi kemana-mana sampai kamu mendapatkan kembali kedamaianmu, kata Aryo lagi. Senyumnya kini semakin samar. Seolah ia mulai memudar. Janji itu telah dipenuhi. Kamu sudah siap, Risa. Kamu sudah cukup kuat untuk menanggung kebenaran. Risa menyadari bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya bersama ayahnya yang ia kira telah hilang. 7 tahun pengorbanan. Hanya untuk beberapa menit kebenaran yang menyakitkan. Tapi ayah, ini tidak adil. Risa memohon, menggenggam kembali tangan Aryo, yang kini terasa sedikit lebih dingin. Ayah sudah menghabiskan hidup ayah di sini untukku. Ayah berhak mendapatkan kehidupan ayah kembali. Kita bisa menyembuhkan trauma ini bersama-sama. Aryo menggeleng. Tavern ini tidak menerima tawar-menawar kedua. Nak, perjanjian dibuat hanya sekali, dan konsekuensinya permanen. Tugas ayah bukan untuk kembali ke dunia. Tugas ayah adalah memastikan kamu kembali ke dunia seutuhnya. Aryo menunjuk ke sekeliling ruangan yang redup itu. Ayah sudah lama di sini, Risa. Ayah sudah melihat banyak orang yang datang ke persimpangan ini, membuat janji, menukar bagian dari diri mereka yang terlalu berat untuk dibawa. Ayah sudah menjadi bagian dari tempat ini. Kehidupan ayah yang lama, itu sudah lama berlalu. Momen bersama yang hilang. Aryo lalu mengalihkan pembicaraan. Matanya menatap Risa dengan penuh kasih. Ia tidak ingin Risa mengingatnya dengan air mata keputusasaan, melainkan dengan kenangan yang penuh cinta. Duduklah di sini sebentar, nak, pintanya.
Ayah sudah melihat semua yang kamu lakukan selama 7 tahun ini. Ayah melihatmu lulus. Ayah melihatmu mendapatkan pekerjaan pertamamu. Ayah melihatmu jatuh cinta. Dan ayah tahu dia bukan yang terbaik untukmu. Risa tertegun. Ayah. Ayah melihatku. Dari jendela kecil ini, Aryo menunjuk ke salah satu jendela kecil yang tertutup tirai. Tavern ini adalah penjaga kenangan. Tetapi ia juga memiliki mata di dunia luar, terutama pada orang-orang yang telah meninggalkan janji di sini. Setiap kali kamu merasa sendirian, ayah selalu tahu. Dan ayah bangga padamu. Risa, kamu berhasil melewati itu semua, bahkan dengan beban yang hilang. Mendengar pengakuan itu, Risa menyadari bahwa ayahnya tidak pernah meninggalkannya. Ia hanya menjadi pelindung yang tersembunyi. Semua kesuksesannya, semua langkah kecil yang ia ambil, dilihat oleh ayahnya dari bayangan. Aku merindukan ayah, Risa berbisik, memeluk ayahnya dengan erat. Pelukan itu terasa hangat pada awalnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi dingin dan hampa, seolah ia sedang memeluk uap. Aryo membalas pelukan itu sekuat yang ia bisa. Ayah juga merindukanmu. Tapi kamu harus tahu satu hal, Risa. Kamu tidak bersalah atas kecelakaan itu. Itu adalah takdir. Nak, kamu hanya seorang gadis muda yang memberikan saran rute. Rasa bersalahmu adalah alasan kamu terkunci, dan sekarang, kamu harus melepaskan rasa bersalah itu. Tugas terakhir sang penjaga. Setelah melepaskan pelukan yang singkat namun mendalam itu, Aryo kembali fokus pada tugasnya. Ia mendorong kunci tembaga dan struk itu kembali ke hadapan Risa. Ambil ini, Risa. Ini semua adalah milikmu sekarang. Kunci ini akan membuka bukan hanya rasa sakit, tetapi juga potensi penuh dirimu yang terhalang oleh rasa bersalah. Aryo kemudian memberikan instruksi terakhirnya. Ketika kamu meninggalkan tempat ini, Tavern akan menyelesaikan tugasnya. Entitas Nala akan menghilang. Dan tempat ini akan menjadi bangunan tua biasa lagi. Kamu tidak bisa kembali dan mencarinya. Tapi ayah. Dengarkan ayah, potong Aryo. Suaranya kini terdengar seperti angin berbisik. Tugas terakhirmu adalah hidup. Hiduplah sepenuhnya, tanpa beban itu. Ingat Mira, dan tebuslah waktu yang hilang. Jangan biarkan pengorbanan ayah sia-sia. Ia tersenyum. Senyum yang kini terlihat sangat damai. Ia telah menanti momen ini selama 7 tahun. Dan kini, ia bebas. Ayah. Sekarang ayah bebas. Apa yang akan terjadi pada ayah? Tanya Risa dengan air mata tulus. Aryo memejamkan mata. Ayah akan pergi ke tempat yang seharusnya ayah datangi 7 tahun lalu. Ayah akan menemukan kedamaian. Nak, karena kamu sudah bebas, maka ayah juga bebas. Aryo membuka matanya lagi. Matanya kini bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Lebih terang dari lilin manapun di ruangan itu. Ayah mencintaimu, Risa. Selalu. Dan kemudian, di depan mata Risa, Nala, sang penjaga, memudar. Itu bukan penghilangan yang dramatis, melainkan dekomposisi cahaya. Seluruh tubuhnya, dari ujung kaki hingga rambut putihnya, perlahan-lahan berubah menjadi debu cahaya keemasan yang berputar-putar. Saat debu cahaya itu naik, ia menyapu melewati Risa, meninggalkannya dengan perasaan hangat yang kuat. Debu itu kemudian bergerak cepat, menghilang melalui retakan di langit-langit tavern, seolah-olah ditarik ke surga. Risa hanya duduk di sana, terpaku, dengan kunci tembaga dan struk tua di tangannya. Kursi di seberangnya kini kosong. Kehangatan kopi yang ia minum sudah lama hilang, digantikan oleh keheningan total. Risa tahu ia harus pergi. Ia telah mendapatkan kembali apa yang ia tinggalkan, kenangan dan ayahnya yang telah pergi. Ia harus menjalankan tugas terakhir yang diberikan Aryo. Ia harus hidup. Risa berdiri, mengambil kunci dan struk itu, dan berjalan menuju pintu. Ia tidak melihat ke belakang. Risa melangkah keluar dari The Crossroads Tavern. Begitu pintu kayu tebal itu tertutup di belakangnya, dunia luar kembali menyerbu. Tetapi ada perbedaan mencolok.
Cahaya matahari siang yang terik terasa menusuk mata Risa setelah kegelapan yang remang-remang di dalam tavern. Udara di luar terasa hangat dan biasa saja, kontras dengan udara dingin yang penuh misteri di dalam. Risa menoleh ke belakang untuk melihat fasad tavern. Ia berharap melihat sisa-sisa cahaya keemasan atau tanda-tanda keajaiban yang baru saja terjadi. Namun, tidak ada apa-apa. The Crossroads Tavern kini hanyalah sebuah bangunan bata merah tua yang usang di Jalan Merpati. Papan nama besi tempa yang berkarat terlihat miring. Jendela-jendela kecil yang tadi seolah-olah mengintip ke dunia luar kini tampak kusam dan berdebu. Tempat itu tampak sepenuhnya ditinggalkan, persis seperti kesan pertama Risa dari luar. Tetapi sekarang, rasa hampa yang ia rasakan jauh lebih dalam. Tavern itu telah menutup pintunya. Dan Nala, sang penjaga, telah pergi. Risa tahu, misi ayahnya telah selesai. Tavern telah memenuhi perjanjiannya, dan tempat itu kembali menjadi bangunan mati, sebuah monumen bisu atas pengorbanan seorang ayah. Risa berdiri di sana selama beberapa menit, membiarkan ingatan yang baru dipulihkan berputar-putar dalam benaknya. Ingatan akan rasa bersalah, kecelakaan, Mira, amnesia, dan pengorbanan Aryo. Kini, semua potongan itu terpasang sempurna, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ia mengecek saku jaketnya. Kunci tembaga antik itu dan struk belanja yang rapuh masih ada di sana. Benda-benda itu kini bukan lagi petunjuk, melainkan relik. Relik dari kehidupan kedua yang ia dapatkan. Risa masuk ke mobilnya. Ia menyalakan mesin. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia tidak lagi merasa sesak atau terbebani. Rasa bersalah tentang kecelakaan jembatan tua itu masih ada, tetapi sudah berubah. Itu bukan lagi rasa bersalah yang melumpuhkan, melainkan kesedihan yang sehat, sebuah dorongan untuk bertanggung jawab atas tindakannya di masa lalu, bukan menghukum dirinya sendiri. Aryo benar. Ia sudah siap. Langkah pertama penebusan. Tugas pertama dan paling mendesak yang harus Risa lakukan, seperti yang diperintahkan ayahnya, adalah Mira. Risa memasukkan alamat Mira ke GPS. Ia ingat, dalam kilas balik, bahwa ia telah memutuskan semua kontak dengan Mira setelah kecelakaan, memutus persahabatan mereka sebagai bagian dari upaya sadar untuk melupakan tragedi itu. Mira, yang kehilangan kedua orang tuanya, ditinggalkan oleh sahabat terbaiknya pada saat yang paling ia butuhkan. Perjalanan itu terasa lebih singkat daripada perjalanan datangnya. Seolah ada energi baru yang mendorong Risa. Ia sampai di depan rumah Mira. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terlihat sunyi dan tenang. Risa menarik napas dalam-dalam. Menghadapi Mira berarti menghadapi rasa sakit yang ia sebabkan, bukan hanya melalui saran rute yang fatal, tetapi juga melalui penelantaran persahabatan. Risa berjalan ke pintu depan dan menekan bel. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini bukan karena misteri, tetapi karena penantian atas penolakan. Pintu terbuka. Mira berdiri di sana. Wajah Mira terlihat matang, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang belum sepenuhnya pulih. Ia membeku saat melihat Risa. "Risa!" Mira berbisik. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya. "Kamu, setelah bertahun-tahun." Risa tidak bisa menahan emosinya. Semua kata yang ia persiapkan hilang, digantikan oleh permintaan maaf yang tulus dan mendesak. "Mira, aku minta maaf," kata Risa. Air mata membasahi wajahnya. "Aku minta maaf telah menghilang. Aku minta maaf telah meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkanku. Aku minta maaf atas kecelakaan orang tuamu. Aku tahu itu tidak akan memperbaiki apapun, tetapi aku baru ingat semuanya." Wajah Mira yang tadinya terkejut kini berubah menjadi campuran kesedihan dan kebingungan. "Ingat semuanya? Risa, apa yang kamu bicarakan? Kamu selalu menghindari topik ini, dan sekarang setelah 7 tahun. Risa tahu ia tidak bisa menjelaskan tavern, kunci, atau pengorbanan ayahnya. Itu adalah rahasia yang hanya ia yang boleh tahu. Ia harus mencari cara untuk menyampaikan kebenaran emosional tanpa membeberkan fiksi metafisika. "Aku mengalami amnesia traumatis, Mir," Risa menjelaskan, memegang erat tangan Mira. "Setelah kecelakaan itu, pikiranku mengunci seluruh peristiwa,
termasuk semua rasa sakitnya. Aku tidak ingat bahwa aku yang menyarankan rute itu. Dan yang lebih buruk, aku tidak ingat betapa pentingnya kamu bagiku. Aku baru saja mendapatkan kembali semua ingatan itu. Mira menatap mata Risa, mencari kebohongan. Tetapi ia hanya melihat keputusasaan yang tulus, dan kejelasan yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, Mir, Risa melanjutkan, dan untuk menerima semua kemarahanmu. Aku tahu kamu membenciku karena pergi. Kamu berhak melakukannya. Keheningan yang panjang menggantung di antara mereka. Mira menarik tangannya, melangkah mundur. Risa bersiap untuk ditinggalkan lagi. Tapi kemudian, Mira tidak menutup pintu. Ia mulai menangis. Aku tidak pernah membencimu, Risa. Mira terisak. Aku membenci kenyataan bahwa orang tuaku pergi. Dan aku benci karena aku tidak mengerti mengapa sahabat terbaikku meninggalkanku. Aku pikir aku melakukan sesuatu yang salah. Aku merindukanmu setiap hari. Mira membuka pintu lebar-lebar. Masuk, Risa, kata Mira. Suaranya serak karena tangis. Kita punya 7 tahun untuk mengejar ketinggalan. Dan banyak hal untuk disembuhkan. Risa melangkah masuk, meninggalkan pintu persimpangan di masa lalu, dan memasuki ambang pintu kehidupan yang baru, yang ditandai dengan penebusan. Ia membawa serta kunci tembaga itu, bukan sebagai beban, melainkan sebagai pengingat akan cinta tanpa syarat seorang ayah, dan kesempatan kedua yang ia dapatkan. Setelah pertemuan emosional yang menyakitkan namun membebaskan, Risa menghabiskan sisa hari itu di rumah Mira. Mereka berbicara, menangis, dan tertawa, menambal lubang yang ditinggalkan oleh 7 tahun keheningan yang dipaksakan. Mira, yang kini telah menjadi seorang guru musik, tidak pernah benar-benar mengerti alasan hilangnya Risa, tetapi penerimaan Mira yang tulus memberinya penyembuhan yang mendalam. Risa menjelaskan kepergiannya sebagai amnesia traumatis, yang akut, detail yang cukup untuk menjelaskan penelantaran itu tanpa harus mengungkapkan mitologi The Crossroads Tavern dan pengorbanan Aryo. Saat Risa kembali ke apartemennya larut malam itu, ia merasa berbeda. Ia bukan lagi Risa yang takut atau lari dari masalah. Ia adalah Risa yang utuh, membawa beban masa lalu yang menyakitkan, tetapi juga membawa cinta pengorbanan yang tak ternilai. Warisan tembaga. Hal pertama yang dilakukan Risa keesokan harinya adalah melihat kunci tembaga dan struk itu. Struk itu kini terasa kurang berharga dibandingkan kunci tembaga tersebut. Kunci itu melambangkan harga diri ayahnya, 7 tahun penjara demi kebebasannya. Risa memutuskan untuk menggunakan kunci itu sebagai pengingat permanen. Ia membersihkannya, memolesnya hingga berkilauan, dan mengenakannya sebagai liontin pada kalung tipis. Setiap kali ia menyentuh kunci itu di lehernya, ia merasa terhubung dengan Aryo, ayahnya, sang penjaga. Warisan Aryo bukan hanya ingatan penuh, tetapi dorongan untuk hidup dengan jujur dan tanpa rasa takut. Aryo telah membeli waktu Risa, dan sekarang adalah tugas Risa untuk membelanjakannya dengan bijaksana. Risa mulai membuat perubahan drastis dalam hidupnya. Mengundurkan diri. Risa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai desainer grafis in-house. Pekerjaan itu aman, tetapi monoton, dan tidak mencerminkan potensi dirinya. Ia tahu, dengan ingatan yang utuh, ia layak mendapatkan tantangan yang lebih besar. Membuka luka lama, ia menghubungi beberapa mantan teman yang ia putuskan kontaknya, termasuk Dika, mantan kekasihnya. Ia tidak kembali menjalin hubungan, tetapi meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sedang melalui masa sulit. Tindakan ini membebaskan energi emosional yang selama ini ia tahan. Investasi. Risa memutuskan untuk menginvestasikan semua tabungannya untuk impian lama yang ia lupakan. Membuka studio desain interaktifnya sendiri, sebuah tempat yang ia sebut sebagai persimpangan kreatif, tempat di mana orang bisa datang dan menemukan kunci untuk ide-ide yang hilang. Mewujudkan The Crossroads. Risa menyewa sebuah ruang kecil di pusat kota yang penuh dengan energi baru. Untuk desain studionya, ia secara halus memasukkan elemen-elemen dari The Crossroads Tavern yang ia ingat. Dinding dicat dengan warna abu-abu gelap dan merah bata, menggambarkan suasana tavern.
Ia memasang lampu gantung dengan cahaya oranye lembut, mengingatkannya pada lilin minyak yang menyinari wajah ayahnya. Di pintu masuk, alih-alih papan nama standar, Risa memasang sebuah ukiran besi tempa yang ia desain sendiri, melengkung dan elegan, bertuliskan, The Key House Studio. Studio barunya segera menarik perhatian. Risa bekerja dengan antusiasme yang tak tertandingi. Keutuhan ingatan membuatnya menjadi pribadi yang jauh lebih empati dan kreatif. Ia tidak lagi takut akan kegagalan, karena ia tahu, kegagalan terbesar adalah tidak mencoba. Pengorbanan dalam ketenangan. Beberapa bulan kemudian, Risa dan Mira melakukan kunjungan yang menyakitkan namun perlu ke Jalan Merpati. The Crossroads Tavern kini hanyalah cangkang kosong. Papan nama besi tempa yang berkarat jatuh ke tanah. Jendela-jendela pecah. Bangunan itu benar-benar ditinggalkan. Tidak ada sisa-sisa cahaya keemasan atau misteri. Risa tahu bahwa ayahnya tidak lagi terikat di sana. Di lokasi itu, Risa berdiam diri sejenak. Ia tidak menangis. Ia tersenyum. Ia menundukkan kepala dan menyentuh liontin kunci tembaga di lehernya. Aku akan menjaganya, ayah, bisiknya pada angin sepi di gang itu. Aku akan hidup dengan baik, dan aku akan selalu ingat pengorbananmu. Risa juga membuat janji baru, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ayahnya. Ia akan menggunakan kekuatannya yang baru ditemukan untuk selalu membantu orang lain menemukan kunci kebahagiaan atau kreativitas mereka yang hilang. Risa kini menjalani hidupnya dengan penuh gairah, didorong oleh sebuah rahasia yang ia bawa sendirian. Mira telah kembali menjadi teman terbaiknya, dan bisnis studionya berkembang pesat. Risa telah meninggalkan persimpangan yang lama dan telah membangun persimpangan yang baru, penuh harapan. Ia telah mengambil alih peran penjaga yang berbeda, menjaga warisan cinta tanpa syarat. 1 tahun telah berlalu sejak Risa menemukan struk tua itu, sejak ia mengunjungi Jalan Merpati, dan sejak ia mendapatkan kembali ayahnya hanya untuk kehilangannya selamanya. The Key House Studio kini telah menjadi tempat yang ramai. Ketenangan tavern telah digantikan oleh hiruk-pikuk ide-ide kreatif. Risa menemukan bahwa keutuhan ingatannya bukan hanya memberinya kedamaian, tetapi juga dorongan kreatif yang luar biasa. Kliennya sering berkomentar bahwa Risa memiliki kemampuan unik untuk menemukan inti dari apa yang hilang dalam setiap proyek. Kopi dan kenangan. Pagi itu, Risa sedang duduk di sudut studionya, yang ia desain menyerupai meja di The Crossroads Tavern, lengkap dengan sebuah meja kayu solid dan sebuah lampu lilin LED kecil yang memancarkan cahaya oranye. Ia mengenakan liontin kunci tembaga di lehernya, sebuah benda yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Mira, yang kini menjadi mitra informal, masuk membawa 2 cangkir porselen putih polos. Kopi hitam tanpa gula, Risa, kata Mira sambil menyerahkan salah satu cangkir itu. Sedikit pahit, seperti yang kamu suka. Risa tersenyum. Itu adalah minuman favoritnya sekarang, selalu pahit, selalu hitam, sebagai penghormatan halus untuk black coffee yang ia minum pada malam terakhirnya yang hilang. Terima kasih, Mir, jawab Risa. Mereka duduk berdua, menikmati keheningan pagi yang langka. Hubungan mereka telah pulih sepenuhnya, meskipun ada lapisan rahasia yang Risa bawa sendirian. Mira tidak pernah lagi menanyakan detail amnesia Risa. Ia menerima Risa yang kembali adalah Risa yang lebih baik dan lebih jujur. Kamu tahu, kata Mira tiba-tiba, menatap berkeliling studio yang ramai itu. Tempat ini benar-benar ajaib, Riz. Rasanya seperti tempat untuk memulai kembali. Risa tersenyum. Memang seperti itu, Mir. Semua orang terkadang perlu persimpangan untuk menentukan arah. Struk di bingkai. Risa mengambil sebuah bingkai kayu kecil dari laci mejanya. Di dalamnya, ia telah membingkai 2 benda, kartu nama Nala yang lusuh, dan struk belanja dari 14 Mei 2017. Struk itu diletakkan sedemikian rupa sehingga pesan tulisan tangan itu, "Kembalilah saat kamu sudah siap," terlihat menonjol. Aku selalu penasaran dengan struk itu, kata Mira, melihat bingkai itu. Restoran itu, The Crossroads Tavern. Apakah kamu pernah ke sana lagi? Tidak, jawab Risa. Tempat itu sudah tidak ada lagi. Atau setidaknya,
Tujuannya sudah tidak ada lagi. Risa menyentuh liontin kuncinya. Ia tidak menjelaskan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tavern itu selalu ada dimanapun seseorang perlu membuat janji dengan jiwanya sendiri. Dan sekarang, ia adalah bagian dari janji itu. Penutup lingkaran. Suatu hari, seorang klien baru datang ke studionya. Klien itu adalah seorang penulis yang mengalami writer's block yang parah. Saat mereka duduk, Risa melihat keputusasaan di mata penulis itu. Risa ingat bagaimana rasanya merasa hancur dan ingin lari dari beban. Setelah pertemuan itu, saat penulis itu hendak pergi, ia berhenti di depan pintu dan menoleh ke Risa. "Saya tidak tahu mengapa," kata penulis itu dengan ekspresi bingung. "Tetapi saya merasa jauh lebih ringan setelah berbicara dengan Anda. Saya merasa seolah-olah saya telah meninggalkan sebagian beban saya di sini." Risa hanya tersenyum dengan pemahaman yang dalam. Ia tahu persis perasaan itu. "Itu bagus," jawab Risa lembut. "Saya harap Anda segera menemukan kunci yang Anda cari." Saat penulis itu pergi, Risa kembali ke mejanya. Ia menyesap kopi hitamnya. Ia telah menemukan makna baru dalam hidupnya, menjadi mercusuar bagi orang-orang yang tersesat. Aryo telah menjadi penjaga kenangan. Risa akan menjadi penjaga harapan. Risa menatap liontin kuncinya, sebuah simbol dari pengorbanan terindah. Ia telah kehilangan ayahnya, tetapi sebagai gantinya, ia telah mendapatkan dirinya sendiri. Ia menjalani hidup dengan intens, mencintai tanpa syarat, dan menghargai setiap hari, karena ia tahu betapa mahalnya harga dari waktu yang ia miliki. Ia akhirnya siap. Dan kini, ia bebas. Risa mengambil pulpen di mejanya, membalik salah satu kartu namanya yang kosong. Ia menulis pesan singkat di sana, sebagai moto studio, sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. The Key House Studio. Jangan lari. Temukan kuncinya. Mulai sekarang. Ia tersenyum, meletakkan pulpen itu. Lingkaran telah tertutup. Petualangannya telah berakhir. Dan kehidupannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selesai.